Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa perbankan untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Silakan. Jasa perbankan. Jasa perbankan adalah segala kegiatan transaksional dan finansial bank yang baik dikelola untuk individu atau badan usaha, ataupun dalam internal suatu bank dalam rangka perputaran keuangan. Sebagai suatu institusi bisnis, bank menawarkan beragam jasa perbankan. Tujuan pemberian jasa perbankan yaitu untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai suatu institusi bisnis, bank menawarkan beragam jasa perbankan. Berdasarkan ruang gerak operasionalnya, ragam jasa perbankan adalah beragam layanan yang dilakukan bank berupa jasa penyimpanan atau penghimpunan dana, jasa penyaluran dana atau pembiayaan, jasa transaksi keuangan dan pengiriman dana, dan jasa pelayanan pembayaran. 10 jasa perbankan yang bisa dinikmati oleh seluruh nasabah. Yang pertama ada jasa perbankan simpanan. Tentunya kamu pernah mendengar tentang tabungan dan deposito. Tabungan dan deposito ini adalah contoh dari jasa perbankan sebagai tempat penyimpanan. Selain tabungan dan deposito, masih ada giro. Yang kedua ada tabungan. Kamu pasti sudah tidak asing dengan jasa perbankan yang satu ini. Kita tinggal datang ke bank, membuka rekening, dan mulai bisa menabung. Bahkan, cara menabung di bank kini pun makin gampang, berkat bank-bank yang menawarkan fasilitas rekening digital yang bisa dibuka melalui aplikasi dan bisa diakses melalui ponsel. Namun, sebelum membuka rekening, pastikan kita sudah mempertimbangkan beberapa pilihan bank. Yang ketiga ada deposito. Menyimpan dana dalam bentuk deposito seringkali dianggap lebih menguntungkan karena bunganya lebih tinggi daripada bunga tabungan. Jasa perbankan dalam bentuk simpanan ini bisa jadi pilihan utama ketika kamu ingin menyimpan dana lebih dari 5 juta rupiah dan tidak ingin digunakan dalam waktu dekat. Jadi, ada jangka waktu tertentu ketika untuk masa simpan di bank jika kamu ingin menyimpannya dalam bentuk deposito. Yang keempat ada giro. Singkatnya, giro adalah jasa perbankan simpanan. Bisa dilakukan oleh individu atau badan usaha dengan warkat cek. Penarikan dana dalam giro bisa dilakukan di berbagai bank terkait. Biasanya, giro bisa berbentuk cek yang berfungsi untuk menggantikan uang tunai dan dapat dicairkan di bank. Namun, giro juga bisa berbentuk bilet giro yang bisa dicairkan non-tunai. Yang kelima ada jasa perbankan penyaluran dana. Bank sebagai institusi keuangan mempunyai layanan penyaluran dana, uang atau kredit ke masyarakat atau badan usaha. Ada beberapa jenis perbankan dalam bidang penyaluran dana atau pinjaman. Berikut ini adalah jasa perbankan di bidang kredit. Yang pertama ada kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit modal usaha. Yang keenam ada jasa perbankan pengiriman dana. Transfer uang lewat aplikasi m-banking atau ATM dalam negeri merupakan jenis jasa perbankan umum. Namun, tidak hanya dalam negeri, bank tertentu pun memiliki layanan pengiriman uang ke luar negeri atau menerima pengiriman uang dari luar negeri. Yang ketujuh ada jasa perbankan sebagai lokasi pembayaran. Pembayaran pengeluaran bulanan pun bisa dilakukan melalui bank. Jasa perbankan ini berupa layanan bagi nasabah yang ingin melakukan pembayaran pajak atau langganan air, telepon, dan listrik. Yang kedelapan ada jasa perbankan lainnya. Terkait dengan penagihan, jasa perbankan yang kerap digunakan antara lain clearing atau penagihan surat berharga atau warkat dalam bentuk kotak, dan inkaso atau yang bisa disebut dengan penagihan surat berharga dari luar kota atau luar negeri. Terkait dengan transaksi luar negeri atau mata uang asing, terdapat jasa perbankan yang lebih spesifik. Yang kesembilan ada letter of credit, adalah hal yang cukup esensial ketika suatu perusahaan melakukan aktivitas ekspor impor.
Surat kredit berdokumen, surat kredit, atau ini adalah jasa perbankan yang berperan sebagai perantara antara pengekspor dan mengimpor. Dan yang terakhir, ada clearing atau pertukaran market atau data keuangan elektronik antara bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.